Oke, shalom adik-adik, selamat sore. Puji Tuhan, kita ketemu lagi di ibadah online Sekolah Minggu Gereja Kemah Injil Indonesia Filipi, Cengkareng, Jakarta. Adik-adik sehat semua ya? Yuk kita mulai ibadah hari ini dengan memuji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Teman-teman berdiri ya. Kita mau katakan tiada berkesudahan kasih setia yang berharga. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu berteman bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berhenti di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, jelas Tuhan baik, sayang-Mu selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita puji lagi, katakan tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, jelas Tuhan baik, sayang-Mu selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, jelas Tuhan baik, sayang-Mu selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita akan membuka ibadah sore ini dengan doa. Grace, Marta yang pimpin doa ya. Mari Marta yang berdoa. Tuhan Yesus, berkati ibadah kami, ibadah online kami, berkati yang di sini yang di rumah. Dalam Tuhan Yesus, amin. Kita masih tetap memuji Tuhan. Ya teman-teman, kita nyanyi dengan semangat puji Tuhan, aku anak terang. Aku anak terang, tugasmu memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang jadikanku. Aku anak terang, aku tak boleh berbohong. Aku anak terang, kota hati mancipta. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun pergi. Sekali lagi, aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang jadikanku. Aku anak terang, aku tak boleh berbohong. Aku anak terang, kota hati mancipta. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun pergi. Haleluya. Adik-adik, silakan duduk ya. Tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita akan
menyembah Tuhan dengan sebuah pujian, Yesus Kupanggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Mari adik-adik kita mau mendengar dari awal, kita mau katakan Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kalau saat ini Tuhan kami sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Tiba saatnya, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Gembala. Tuhan yang boleh memberkati supaya firman ini boleh tertanam bagi setiap adik-adik kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat sore anak-anak. Puji Tuhan. Sudah siap ibadah kan? Pasti dong. Puji Tuhan, kita bersyukur ya. Hari ini kita semua sehat dan bersiap ibadah. Semuanya duduk yang manis ya. Kita akan mendengar cerita tentang mahkota. Siapa dia? Yesus, Raja yang akan datang. Nah, sebelumnya kita membaca Alkitabnya dulu. Kita buka dari Kisah Para Rasul 1 ayat 11b. Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Ini ayat kita 3 minggu ya. Dari minggu lalu, minggu ini, dan minggu yang akan datang. Dihafal ya di rumah ya. Hari ini ibu mau cerita tentang seorang anak laki-laki bernama Rudi. Hari ini hari pertama Rudi masuk sekolah. Sekarang Rudi sudah kelas 5 SD. Rudi senang sekali karena dia bisa bertemu teman-temannya. Soalnya cukup lama loh Rudi dan teman-temannya libur sekolah. Rudi bahagia bermain dengan teman-temannya di sekolah. Bagaimana dengan kalian? Apa sudah rindu juga bertemu teman-teman di sekolah? Sabar ya, nanti juga kalian bisa sekolah dan bertemu dengan teman-teman kalian lagi. Mungkin ada yang ketemu teman-teman baru atau bertemu dengan teman-teman lamanya lagi, tapi dengan kelas yang baru. Tapi Rudi sepertinya lebih suka kalau sudah pulang sekolah. Rudi kalau pulang sekolah bahagia sekali. Kenapa ya?
Apa Rudi kangen bertemu mama papanya? Oh, tidak. Ternyata Rudi ingin segera main game. Dia mau main game di Android-nya atau di HP-nya. Rudi langsung main game tanpa mengganti pakaian sekolahnya. Waduh, menurut anak-anak yang ada di rumah, bagus nggak cara Rudi seperti itu? Dia langsung main game tanpa mengganti pakaiannya. Nggak ya, nggak bagus kan? Rudi asik sekali main game, dia berteriak-teriak sendiri. Akhirnya Rudi lupa untuk mengganti pakaian dan makan pun harus disuruh mamanya. Rudi, ayo makan dulu. Ini sudah siang, kata mamanya. Rudi keluar dari kamar dan dia buru-buru makan. Rudi makan dengan cepatnya sampai banyak sekali yang terbuang. Rudi makan cepat-cepat karena dia mau segera main game. Sesudah makan, Rudi langsung melanjutkan memainkan gamenya. Hingga larut malam, dia masih asik dengan gamenya. Siapa yang suka lupa waktu kalau sudah main game? Akhirnya, Rudi tertidur karena terlalu lelah. Dia tidur lelap sekali dengan masih memegang HP-nya. Tiba-tiba terdengar bunyi ayam berkokok. Kukuruyuk. Tanda hari sudah pagi. Rudi kaget sekali. Dia tersentak dan segera bangun dari tempat tidurnya. Dia baru sadar kalau dia belum mengerjakan semua PR-PR-nya, juga belum belajar dan mempersiapkan untuk ulangan. Malahan gara-gara Rudi bangun terlalu siang, dia juga tidak sempat membaca Alkitab dan membereskan perlengkapan sekolahnya. Aduh, semua karena terlalu banyak main game. Rudi jadi tidak dapat mengisi soal-soal ulangan bahasa Inggris dan matematika di sekolahnya. Karena semua ulangan itu diberi waktu. Ya, diberi waktu untuk mengerjakannya. Rudi tidak mampu untuk mengisi setiap soal karena dia tidak belajar. Beberapa hari kemudian Rudi mendapatkan hasil ulangannya dan hasilnya buruk sekali. Rudi sedih sih dan dia takut. Rudi sadar bahwa dia bersalah karena terlalu banyak main game. Terus sampai lupa belajar. Akhirnya orang tua Rudi menasihati Rudi untuk berubah. Rudi, Mama tidak larang kamu untuk bermain game. Tapi kamu harus atur waktu ya. Harus ada waktu untuk belajar, untuk makan, untuk tidur. Lalu Rudi menjawab, "Iya, Ma. Maafin Rudi ya, Ma. Rudi gak akan mengulangi lagi kesalahan Rudi. Dan Rudi mau berubah, Ma." Akhirnya Rudi berubah. Rudi pulang sekolah tidak langsung lagi bermain game. Rudi tidak lagi buru-buru makannya dan tidak banyak yang tumpah di meja makan. Rudi ada waktu berolahraga bersama teman-temannya. Dia belajar dan mengerjakan PR-PR-nya. Dia tidur siang dan bermain game sebentar. Dan dia belajar kembali dan bangun pagi tepat waktu. Juga ada waktu untuk membaca Alkitab, mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan Yesus yang telah naik ke sorga untuk menyediakan tempat buat Rudi dan semua orang yang percaya, dan juga mengingat janji Tuhan Yesus yang akan datang kembali sebagai Raja untuk menjemput orang-orang yang percaya dan memberikan mahkota. Dan pagi harinya dia semangat bertemu teman-temannya di sekolah. Sekarang Rudi sudah berubah. Dia bisa mengerjakan tugas-tugas sekolahnya dengan baik. Sekarang hidup Rudi jadi kesaksian bagi banyak orang. Kesaksian yang baik pastinya. Rudi bahagia sekali loh. Usaha Rudi untuk berubah menghasilkan hasil yang luar biasa.
Apa hasilnya? Rudy jadi pemenang. Rudy juara. Hebat ya, Rudy. Nah, anak-anak, begitu juga kehidupan kita. Kalau kita mau jadi pemenang, kita harus berjuang melawan kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Apa kebiasaan buruk anak-anak? Nah, harus berubah ya. Seperti Rudy berjuang berubah dari kebiasaan buruk menjadi baik dan mendapat juara, begitu juga kehidupan kita. Kita harus berjuang untuk menjadi saksi Yesus Kristus dengan hidup benar, supaya kelak Tuhan datang kembali sebagai Raja, kita mendapatkan mahkota, yaitu mahkota kehidupan, hadiah sebagai pemenang di dalam pertandingan. Karena kita sudah menjadi saksi dengan hidup benar di mata Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Raja yang akan datang, Dia mau menjemput orang-orang yang hidupnya menjadi saksi Yesus Kristus. Puji Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semua ya. Ayo, harus berubah. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa yang baik, terima kasih Tuhan kalau kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Gembala. Tuhan, kiranya firman itu Tuhan boleh tertanam buat setiap adik-adik kami Tuhan. Tuhan juga yang boleh memberikan kesehatan buat Ibu Gembala Tuhan. Senantiasa Tuhan lindungi, Tuhan berikan kesehatan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang begitu luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita sudah mengenal firman Tuhan bahwa Yesus adalah Raja yang akan datang. Teman-teman, kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita dengan doa. Dan doa dipimpin Kakak Yuni. Sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Pujian Bapa Terima Kasih. Tuhan, terima kasih Tuhan kalau kami sudah selesai Tuhan beribadah pada sore hari ini Tuhan. Tuhan, kami juga Tuhan berdoa buat setiap adik-adik kami Tuhan, baik yang ada di rumah, senantiasa Tuhan berikan kesehatan buat adik-adik sekolah minggu. Tuhan juga boleh memberikan kesehatan buat papa dan mama. Tuhan, pertemukan kami kembali lagi Tuhan di jam-jam ibadah di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah Allah yang kami yang hebat, yang luar biasa, yaitu Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai dan dalam pertolongan Tuhan. Ya, kita ketemu lagi di minggu depan ya, dengan jam yang sama di link GKI Filipi Cengkareng. Jangan lupa subscribe. Ya, oke, bye-bye semuanya. Tuhan Yesus berkati kita semua. Bye.